Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah masih diberi kesehatan dan juga nikmatnya iman sehingga dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasa, belajar dan mengajar. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Lanjut ke bab 2, yaitu tentang pemulasaraan jenazah atau tentang perawatan jenazah. Baik, langsung kita lanjut ke materi. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama adalah menghayati pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaraan jenazah. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dari segi pengetahuan, kalian dapat menganalisis ketentuan pemulasaraan jenazah. Yang terakhir, dari segi keterampilan, kalian dapat mengkomunikasikan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. Selanjutnya, di sini ada peta konsep tentang pemulasaraan jenazah. Ada beberapa poin yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani, mensolati, menguburkan jenazah. Yang mana keempat hal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya wajib bagi sebagian orang. Maksudnya ketika salah seorang saja di antara orang muslim sudah melaksanakannya, maka bagi yang lain menjadi gugur kewajibannya. Akan tetapi apabila tidak ada satupun orang muslim yang melaksanakannya, maka semuanya akan berdosa. Setelah itu setelah mempelajari semuanya, kita akan mendapatkan hikmah tentang pemulasaraan jenazah. Nah, di sini ada gambar seseorang yang sedang memandikan jenazah. Nah, kemudian ini membahas tentang kewajiban pemulasaraan jenazah. Nah, sebelum seseorang meninggal, maka dia akan mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut adalah istilah yang sudah sering kalian dengar. Sakaratul maut itu artinya adalah gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Nah, gejala ini ditandai oleh berbagai gejala seperti misalnya dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Nah, ini adalah tanda-tanda dari gejala-gejala dari sakaratul maut. Sakaratul maut itu setiap orang tidak akan mampu untuk menghindarinya. Nah, lalu apa yang kita lakukan ketika kita menjumpai seseorang yang baru saja meninggal dunia? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah apabila matanya masih terbuka, maka pejamkan dulu matanya dengan mengurut pelupuk matanya pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, maka katupkan dengan ditali atau dengan selendang ya, agar tidak kembali terbuka. Kemudian yang terakhir, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Ini kalau ada orang yang kita jumpai baru saja meninggal. Yang lebih penting lagi ketika kita menjumpai orang yang mengalami sakaratul maut, maka hendaknya kita membantunya dengan membaca kalimat tahlil. Nah, kemudian kita lanjutkan ke konsep pemulasaraan jenazah. Kata pulasara itu sebenarnya adalah serapan dari bahasa Jawa kuno yang mana maknanya adalah mengurus atau merawat. Nah, ada juga istilah mayit dan jenazah. Mayit itu lazimnya biasanya digunakan
untuk istilah bagi orang yang meninggal tetapi belum mendapatkan perawatan. Maksudnya belum dimandikan, belum dikafani dan seterusnya. Sedangkan istilah jenazah adalah biasanya dipakai untuk mayat yang sudah mendapatkan perawatan semestinya, sudah dimandikan, dikafankan, dan seterusnya. Dalam syariat Islam terdapat beberapa perlakuan yang diberlakukan terhadap mayit yang disebut dengan tajhizul mayit. Tajhiz itu artinya adalah pulasara tadi. Nah, selanjutnya kategori jenazah ya, di sini hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kategori jenazah. Dalam teknis perawatan orang yang meninggal ada beberapa perbedaan pelaksanaannya. Nah, jadi yang pertama, apabila jenazahnya muslim, maka kewajibannya dilakukan adalah 4 hal. Yang pertama, memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensolati, yang keempat adalah memakamkan. Lalu bagaimana dengan orang yang syahid dunia akhirat? Maka bagi orang yang meninggal karena syahid, dalam keadaan syahid, maka yang pertama yang dilakukan hanya ada 2 macam, yaitu menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang, dan yang kedua adalah memakamkannya. Kenapa hanya 2 hal saja yang harus dilakukan? Karena seseorang yang mati dalam keadaan syahid, kain atau baju yang melekat di badannya itu akan menjadi saksi, maka oleh karenanya dia tidak dimandikan. Lalu kenapa dia tidak disolatkan? Karena sudah dijamin masuk surga. Hikmah dari mensolatinya itu adalah untuk mendoakan. Akan tetapi orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka dia sudah dijamin masuk surga. Selanjutnya ada juga misalnya ada bayi yang masih dalam keadaan prematur meninggal dunia, bagaimana tata cara perawatannya? Nah, bayi yang belum berusia genap 6 bulan dalam kandungan itu dinamakan dengan prematur. Nah, kondisinya ada 3 macam. Nah, yang pertama, lahir dalam keadaan hidup. Nah, sudah hidup tapi umurnya masih belum genap 6 bulan ya. Nah, ini ada gerakan, ada detak nafasnya. Terus yang kemudian, bayi yang lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Dalam artian, bayi tersebut sudah meninggal, lahir tetapi dalam keadaan meninggal. Lalu bagaimana tadi yang perlu saya sampaikan tadi adalah yang lahir dalam keadaan hidup tadi, tetapi belum ada genap 6 bulan, maka yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa karena ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian yang meninggal dalam kandungan atau lahir dalam sudah keadaan meninggal, maka yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain mensolati, karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di dunia. Selanjutnya yang ketiga adalah bayi yang belum berbentuk manusia. Nah, bayi yang demikian ini tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Jadi misalnya seperti bayi yang berumur 3 bulan belum berbentuk manusia, tetapi disunahkan untuk tetap membungkusnya dan memakamkannya. Selanjutnya, bagaimana dengan kafir dhimmi? Kafir dhimmi itu adalah orang yang kafir, yaitu golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslim dan bersedia membayar pajak. Kebalikannya adalah kafir harbi yang memerangi orang Islam. Kewajiban yang harus dilakukan ada 2, yaitu yang pertama adalah mengkafani, yang kedua adalah memakamkan. Tidak boleh disolatkan dan juga tidak boleh dimandikan. Selanjutnya kita akan menganalisis tata cara pemulasaraan jenazah. Jadi pulasara jenazah itu ada 4 hal ya yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Nah, sebelum mayit dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan.
seperti daun bidara atau daun kelor ya. Sabun yang diaduk dengan air. Kemudian air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus dan juga handuk dan lain-lain. Kemudian apa syarat orang yang memandikan? Yang pertama harus sejenis. Misalnya mayatnya itu perempuan, maka harus perempuan. Kalau mayatnya laki-laki, maka juga harus laki-laki. Kecuali masih ada ikatan mahram. Misalnya suami istri atau mayatnya itu seorang anak kecil. Kemudian yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asobah laki-laki. Seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan lain-lain. Kemudian orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Dalam hal ini sifat amanah sangat diperlukan karena takutnya dalam hal ini ketika dimandikan mayit memiliki aib supaya tidak disebarluaskan, supaya tidak menjadi fitnah. Nah, ini alasannya. Selanjutnya setelah peralatan memandikan, bagaimana tempat memandikannya? Tempat memandikannya itu setidaknya haruslah tempat yang sepi, tertutup dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Kemudian tempatnya itu juga ditaburi wewangian, semisalnya seperti membakar bukan wangian ya, misalnya ya seperti supaya tidak ada bau ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara memandikannya, etikanya? Tidak boleh melihat auratnya mayit kecuali untuk kesempurnaan memandikan, misalnya untuk membersihkan kotorannya. Nah, itu tidak apa-apa. Kemudian wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Tidak boleh langsung dengan tangan terbuka ya. Kemudian mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Kemudian mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Yang terakhir adalah sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Jadi disarankan tidak memakai air panas. Lalu bagaimana cara memandikannya? Proses memandikan ini ada beberapa opsi. Batas mencukupi atau minimalnya. Yang pertama ya, opsi pertama yaitu opsi minimalnya. Pertama, menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit, kemudian mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayit. Ini sudah sah ya, sudah paling minimal. Nah, itu sudah dilakukan, maka itu sudah namanya sudah memandikan. Akan tetapi batas minimal kesempurnaannya setidaknya seperti ini. Yang pertama, mendudukkan mayit dengan posisi agak condong ke belakang. Kemudian pundak mayitnya agak disanggah tangan kanan yang memandikan supaya agak naik ya. Dengan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepala mayit tidak miring. Kemudian punggung mayit disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Perut mayit diurut dengan tangan kiri secara perlahan-lahan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang. Nah, tujuannya adalah agar kotoran yang ada dalam perut mayit dapat keluar dan mayit disiram dengan air. Selanjutnya, mayit ditidurkan dengan posisi terlentang. Setelah itu, 2 lubang kemaluan dan aurat-aurat mayat lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang wajib dibungkus dengan kain. Selanjutnya, membersihkan giginya mayit. Kemudian diwudukan, mengguyurkan air ke kepala, jenggot, dan seterusnya. Menyisir rambut, mengguyur bagian depan anggota tubuh, mengguyur sebelah kanan, kiri, dan seterusnya. Nah, intinya adalah membersihkan dengan cara yang paling sempurna. Ini juga ada kesempurnaan sedang, ada kesempurnaan maksimal. Jadi intinya kalau yang kesempurnaan maksimal yaitu mengulang basuhan air seperti yang tadi itu dicampur dengan daun bidara atau sabun, kemudian air bersih sebagai pembilas masing-masing 3 kali, 6 kali basuhan berarti ya.
kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 9 kali basuhan. Itu adalah yang kesempurnaan maksimal. Selanjutnya, fardu kifayah kedua yang harus dilakukan adalah mengkafani mayit atau membungkus mayit. Nah, ini bagi laki-laki maka disiapkan 3 lembar kain. Sedangkan untuk yang perempuan maka disiapkan 5 kain atau 5 lapis. 5 ini terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar. Ini untuk mayat perempuan ya. Selanjutnya setelah mengkafani, proses yang harus dilalui adalah mensolati mayit. Nah, ini yang wajib kalian bisa lakukan, yaitu mensolati mayit ya. Karena ciri-ciri anak madrasah, siswa madrasah itu di masyarakat harus bisa secara praktek. Jadi saya harapkan kalian dapat mempraktekkan sholat jenazah. Nah, jadi sholat jenazah ini tidak memakai ruku dan tidak memakai sujud. Nah, rukun-rukunnya akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah niat. Nah, niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti. Itu kalau bagi laki-laki. Hadhil mayyitati. Itu untuk perempuan. Arba'a takbiratin ma'muman atau imaman fardhu kifayatil lillahi ta'ala. Nah, itu yang pertama rukunnya adalah niat. Jadi niatnya kalau seandainya laki-laki, mayitnya laki-laki, maka niatnya memakai hadzal mayyiti. Kalau mayitnya itu perempuan, maka memakai hadhil mayyitati. Setelah itu rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima membaca sholawat Nabi. Kemudian yang keenam adalah mendoakan mayit setelah takbir ketiga. Dan yang terakhir adalah membaca salam. Nah, itu tadi adalah rukunnya, sedangkan tata cara pelaksanaannya secara detail adalah seperti ini. Pertama, takbiratul ihram beserta niat. Ini adalah takbir yang pertama ya. Nah, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi Allahu Akbar membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai melaksanakan takbir yang kedua. Lalu setelah takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah yang paling pendek. Nah, sedangkan untuk yang lebih panjangnya, bacaannya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini adalah seperti sholawat yang biasanya kita baca ketika sholat. Selanjutnya setelah membaca sholawat, kita melakukan takbir yang ketiga. Kemudian membaca doa untuk mayit. Doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa gsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Nah, itu adalah untuk yang paling sempurna. Akan tetapi, kalau kalian hanya membaca yang singkat juga bisa. Yaitu bacaannya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya yang setelah membaca doa, melaksanakan takbir yang keempat atau yang terakhir.
Kemudian mendoakan mayit untuk yang kedua kalinya dengan membaca Allahumma la tahrimna ajurahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian setelah 4 takbir membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian selesai. Selanjutnya tentang pemakaman jenazah. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap. Yaitu ukurannya adalah panjangnya sepanjang jenazah ditambah kira-kira setengah meter. Misalnya tingginya 150, maka ditambah setengah meter menjadi 2 meter. Lebarnya kurang lebih 1 meter. Dalamnya setinggi postur tubuh manusia ditambah dengan 1 hasta atau 60 cm kira-kiranya. Kemudian proses pemberangkatan setelah disolati ya. Kemudian cara mengantar jenazah sebagaimana sudah kalian ketahui. Kemudian proses pemakamannya ini. Nah, ini dalam penguburan mayat dikenal dengan 2 jenis liang kubur. Nah, yang pertama adalah liang cempuri, yaitu liang kuburan yang tengahnya digali seperti menggali sungai. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang gembur. Kemudian liang landa atau liang lahat, yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat. Hal ini diperuntukkan untuk tanah yang keras. Nah, kemudian setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, maka keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat. Nah, terus kemudian jenazahnya perlahan dikeluarkan dari keranda, kemudian dimasukkan perlahan-lahan. Kemudian dibacakan doa. Nah, ketika meletakkan jenazah untuk yang pertama kalinya disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah diletakkan ditutup, jangan lupa tali-talinya harus dilepas agar wajah jenazah bisa terbuka dan pipinya itu bisa menempel pada tanah. Nah, kemudian setelah itu ditaburkanlah tanah sampai tertutup galian makamnya. Nah, setelah itu mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Setelah mempelajari dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, maka kita mendapatkan hikmah atau pembelajaran dari proses tersebut. Yang pertama hikmahnya adalah bahwa kedudukan manusia itu walaupun sudah meninggal di dunia, akan tetapi di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagaimana manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Yang kedua, memandikan jenazah itu berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Nah, ketika akan dihadapkan kepada Allah. Ketika disolatkan, jenazah sudah dalam keadaan bersih. Kemudian mengafani mayit berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi dari pandangan yang akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Nah, kemudian mensolati jenazah berarti mendoakan mayat. Nah, keseluruhan penyelenggaraan jenazah ini difardukan atau menjadi fardu kifayah kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama umat muslim. Nah, pada intinya pemulasaraan jenazah ini juga ada hikmahnya, yaitu kita dapat sering mengingat kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa maka akan merasakan atau mengalami kematian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.